Yang ingin kami bahas adalah apa yang terdapat dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 di dalam Al-Quran, urutannya mulai dari ayat yang ke-15. Jadi ini jamaah sekalian ayat yang ke-15 ya, dari surah An-Naml tentang pembahasan kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala di antara nabi-nabinya, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi yang satunya bapak dan satunya anak. Siapa yang bapak di sini? Nabi Daud alaihi salam, dan anak beliau adalah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang pemberiannya, karunia-Nya berupa ilmu kepada kedua nabinya ini, dan tidak menyebutkan tentang kerajaan, padahal kedua nabi ini adalah raja Nabi Daud dan juga raja Nabi Sulaiman, sekaligus keduanya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pengkhususan ilmu menunjukkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita terus mendapatkannya, untuk kita terus menimbanya, untuk kita terus menelusurinya, menelaahnya, membacanya, menulisnya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Karena sekiranya bukan ilmu, ya, maka kebodohan akan tersebar di mana-mana dan tidak ada cahaya di dalam kehidupan suatu masyarakat. Dan faidah waqala alhamdulillah di sini yang mengatakan adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Qala, ya, kalau kita singgah qala, ya, la panjang. Namun ketika kita melanjutkan maka dilebur yang panjang itu menjadi pendek. Waqalal, bukan waqalal. Ya, jadi tidak dipanjangkan waqalal, tapi langsung, ya, langsung waqalal, ya. Waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Keduanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah kepada keduanya berupa ilmu, dengan menyebutkan pujian kepada Allah dan tidak mengembalikan ilmu itu kepada diri-diri mereka. Ya, sebagaimana siapa yang sombong dengan ilmunya di dalam Al-Quran? Qarun. Qala innama utituhu min ilmuhu min indi. Hanya saja harta yang saya dapatkan itu dari harta-harta Qarun itu, dia mendapatkannya dari ilmu dirinya sendiri. Ya, dia menisbahkan ilmu itu kepada dirinya dan bukan kepada Allah. Ya, beda dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika Allah memberikan ilmu kepada mereka berdua, mereka menisbahkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, jangan sekali-kali di antara kita ketika mendapatkan ilmu, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sekali-kali kita sombong dengan ilmu yang kita dapatkan. Kita perlu memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan ilmu-ilmu itu kepada kita, yang dulunya kita adalah orang-orang bodoh. Wallahu alam. Ya, wa waritha Sulaimanu Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam mewariskan kepada Nabi Sulaiman berupa apa? Berupa ilmu, kemudian berupa kerajaan, kemudian berupa kenabian. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Daud. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan Nabi Sulaiman dibandingkan Nabi Daud, ya, dari segi pemahaman. Ya, makanya di dalam ayat yang lain, fafahamna Sulaiman, ya, kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Di dalam ayat ini juga dijelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman tentang ulimna mantiqat thair,
ya, Nabi Sulaiman itu paham dengan bahasa-bahasa binatang, ya, khususnya disebutkan di dalam ayat ini tentang bahasa burung. Dan beliau mengatakan, dan kami diberikan segala sesuatu, dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita pelajari bagaimana tauhid kita kepada Allah untuk mengembalikan segala yang Allah berikan kepada kita, itu kita syukuri dan mengembalikannya kepada Allah. Ya, jangan kita merasa semuanya dari diri kita, namun semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini di suatu perjalanan, ya, di suatu kisah di mana Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan tentara-tentaranya, mengumpulkan, ya, pengikut-pengikutnya, ya, dari kalangan apa? Kalangan minal jinni, dari kalangan jin. Ya, Nabi Sulaiman ini masya Allah, beliau memiliki tentara-tentara dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia, beserta dengan itu kalangan binatang-binatang, dan terkhusus disebutkan di sini adalah burung-burung. Ya, mereka berbaris dengan rapi untuk melakukan suatu perjalanan. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Ketika Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya dari kalangan jin, manusia, burung-burung dan binatang-binatang yang lainnya sampai pada lembah sarang, ya, sarang semut. Kemudian salah seekor semut menyampaikan kepada semut-semut yang ada pada saat itu, ya ayyuhan naml, wahai para semut, masuklah kepada sarang-sarang kalian. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya itu menginjak kalian dan mereka tidak merasakannya. Ya, ini suatu kaidah penting bahwa ketika kita merasakan sesuatu yang bisa membinasakan kaum kita, yang bisa membinasakan masyarakat kita, ya, maka kita perlu memperingatkan mereka. Ini tentang masalah dunia. Ketika ada bahaya yang akan menimpa mereka, maka kita perlu mengingatkannya. Apatah lagi masalah akhirat. Kalau ada sesuatu masalah di antara kaum kita, ya, perlu untuk kita mengingatkan mereka, ya, terlebih dari masalah-masalah akhirat. Ini pelajaran dari seekor semut. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ini Nabi Sulaiman yang paham dengan bahasa-bahasa binatang. Beliau mendengar langsung panggilan semut itu, yang seekor semut itu kepada kaumnya pada saat itu. Beliau langsung mengembalikan, ya, kenikmatan memahami bahasa binatang dengan mengembalikannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kemampuan, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, asatidzah dan adik-adik sekalian, kita perlu langsung mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dipuji, misalnya pujian gertak pagaya tauwe atau ega padoina atau banyak pa ilmunya dan pujian-pujian yang lainnya, langsung kita katakan pada saat itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya kita ini. Jadi sebagaimana yang dikatakan Sulaiman ketika beliau mendapatkan kenikmatan bisa memahami bahasa binatang, beliau mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi ibadikas wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tuanya. Dan di akhir ayat ini beliau mengatakan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, ya, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu bersama hamba-hambamu yang soleh. Padahal beliau adalah orang soleh. Beliau menganggap dirinya, ya, sebagai orang yang biasa saja, namun beliau ini adalah orang
soleh, bahkan seorang nabi, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, namun beliau tidak membangga-banggakan dirinya sebagai orang soleh. Beliau bahkan mengatakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu ya, bersama orang-orang yang soleh ya, seperti juga perkataan Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan muslim dan masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang soleh ya. Dan ini yang selalu diucapkan oleh Ustaz Said Tasdik ya, ketika di akhir-akhir ya muhadarah atau taklim beliau ya, tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin ya. Jadi sudah beberapa ayat lewat itu selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ini adalah tauhid yang perlu untuk kita pertahankan. Kita selalu mentauhidkan hanya Allah ya, semata yang harus untuk kita kembalikan pujian-pujian. Tidak ada apa-apanya kita ini sebagai hamba yang sangat lemah ya. Bagaimanapun pangkat jabatan kita, bagaimanapun harta yang kita miliki, bagaimanapun ilmu yang kita punyai, itu tidak ada apa-apanya. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaqqadat tayr faqala ma li la aral hudhud am kana minal ghaibin. Beliau mencari-cari at-tayr ya, burung. Beliau memeriksa tentara beliau dari kalangan jin, apakah sudah lengkap atau ada yang ketinggalan atau ada yang hilang dari kalangan manusia, dari kalangan burung. Dan ternyata ketika memeriksa dari kalangan burung, faqala ma li la aral hudhud. Di mana hudhud? Di mana burung hudhud ini? Kemana perginya? Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk ya, dari yang tidak hadir dalam pasukan kita ini? Ini seorang pemimpin ya, Nabi Sulaiman, seorang panglima, seorang nabi, seorang raja pada saat itu. Beliau dengan tegasnya ketika melihat pasukan-pasukannya ada yang kurang lengkap, beliau mengatakan, la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu, ya, saya akan menyiksa dia dengan siksaan yang berat, atau saya akan menyembelihnya. Atau dengan alternatif yang kedua, aw la ya'tiyanni bisultanin mubin ya, atau dia datang dengan bukti yang jelas. Jadi Nabi Sulaiman ini mengatakan, kalau burung hudhud hilang dan dia datang kembali, maka saya akan menyiksanya atau dengan menyembelihnya. Atau alternatif yang kedua, opsi yang kedua, atau dia mendatangkan bukti atau alasan yang kuat agar dia tidak dihukum ya. Maka ketika seorang yang ditunjuk sebagai panglima ya, perlu untuk tegas juga ya. Makanya ketika ada seorang pemimpin yang lembek dibandingkan dengan pemimpin yang tegas, maka yang dipilih adalah pemimpin yang tegas. Sebagaimana Nabi Sulaiman ini yang sangat tegas kepada pasukan-pasukannya. Famakatha ghairu ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Ini burung hudhud ya, Masya Allah ya. Ketika setelah Nabi Sulaiman mencari-cari, tidak lama kemudian burung hudhud ini datang. Ahattu bima lam tuhitu bihi. Beliau mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Wajituka bisabain binabai yaqin. Saya datang kepadamu dari negeri Saba dengan kabar yang sangat jelas. Ini burung hudhud menyampaikan berita dengan penyampaian tegas ketika mengatakan binabai yaqin, dengan berita yang jelas ya, bukan katanya, bukan garek ya. Jadi burung hudhud ini ketika membawa berita dengan berita yang sangat jelas. Jadi
suatu kaidah juga ya, ketika ada informasi ya, ada berita-berita yang datang kepada kita, jangan langsung kita share, jangan langsung kita sebarkan. Perlu untuk memvalidasi ya, atau mentakkid apakah ini berita benar atau salah, atau masih ada syubhatnya. Dari sini kita pelajari bahwa burung hudhud ini datang kepada Nabi Sulaiman dengan ucapan meyakinkan. Jangan ketika kita mendapatkan berita langsung kita mengatakan kepada orang dan menyebarkannya dengan mengatakan katanya, garek. Jadi perlu kejelasan sebelum menyampaikan berita. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Jadi ini burung hudhud ya, ketika datang kepada Nabi Sulaiman dengan berita yang meyakinkan, beliau mengatakan, sungguh saya menemukan seorang wanita yang memiliki singgasana, yang memiliki kerajaan dan memiliki segala sesuatu. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Burung hudhud mengatakan, saya mendapati perempuan itu dan kaumnya. Di perempuan ini adalah seorang ratu yang biasa kita kenal dengan nama apa? Siapa namanya? Bilqis ya, atau Balqis. Ratu ini memiliki kerajaan juga ya, namun sangat disayangkan kerajaannya adalah kerajaan yang dipenuhi dengan kesyirikan. Ratu ini dengan kaumnya ya, mereka menyembah matahari. Yasjuduna lisyamsi min dunillah ya, mereka sujud kepada matahari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Maka syaitan menghias-hiasi amalannya. Kita ketahui bahwa syaitan itu di antara kerusakan yang ditimbulkan kepada kita, yang pertama adalah waswas. Makanya di dalam surah An-Nas disebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan ketika membisikkan, mewaswaskan. Maka ini satu di antara ya, kejelekan dan kejahatan syaitan kepada kita sebagai musuh yang nyata ketika memberikan kepada kita waswas. Misalnya kita berwudu, ini sudah berapa kali nih? 2 kali atau 3 kali atau 4 kali? Atau ketika kita sholat kita waswas, ketika kita mengerjakan sesuatu amalan kita waswas, maka ketahuilah itu adalah dari syaitan. Kemudian cara yang kedua untuk mengelabui manusia dengan tazyin. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu memperindah amalan-amalan keburukan kita ya, makanya kadang ada amalan-amalan yang sebenarnya itu adalah buruk ya, namun syaitan ini pandai dan licik ya, mengelabui dan menghiasi amalan-amalan kita tersebut ya, makanya kita perlu untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ya, karena kita kadang tidak tahu bahwa amalan yang kita kerjakan ini apakah sudah bagus atau belum, atau apakah syaitan menghiasi-hiasinya ya, makanya kita selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alla yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun ya, mereka menyembah dan bersujud kepada matahari dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya keutamaan dan kebesarannya di ayat ini ya. Kenapa sampai mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim ya, setelah ini kita disunnahkan, dianjurkan untuk apa? Sujud tilawah ya, karena adanya tanda ya, sujud, untuk kita sujud setelah membaca ayat ini ya, apakah ketika kita sholat dan imam sujud kita juga ikut, ataukah di luar sholat ketika kita mengaji dan mendapatkan satu di antara 15 ya, ada 15 tanda seperti itu ya, ketika kita selesai membaca ayat itu kita disunnahkan letakkan dulu mushaf
kemudian kita sujud. Bisa membaca doa sujud secara umum atau doa khusus untuk sujud tilawah ini. Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Ini Nabi Sulaiman ya alaihissalam dengan ketegasannya tidak langsung percaya kepada burung hudhud, tapi mengatakan sananzur, kita akan lihat. Kita akan lihat apakah kamu benar ataukah termasuk dari yang pembohong. Untuk mengefisienkan waktu masih ada 4 menit ya. Kita langsung ya, idhhab bi kitabi hadha, pergilah dengan membawa suratku ini, fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum, lemparkan kepada mereka kemudian engkau pergi dari sana. Fanzur madza yarji'un, ya lihat, perhatikan. Jadi tidak langsung pulang, tapi lihat bagaimana strategis yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada burung hudhud ini. Tidak langsung pulang, tapi lihat apa respon mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya, Balqis mengatakan, wahai para pembesar, sesungguhnya telah sampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya adalah bismillahirrahmanirrahim, janganlah engkau sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ya, di sini juga ulama menjelaskan tentang kop surat min Sulaiman, dari Sulaiman, dari bupati atau biasa dalam kop surat itu sebelum bismillahirrahmanirrahim ada di atasnya kop surat, kemudian bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Begitu persuratan Nabi Sulaiman alaihissalam dan yang dijadikan sebagai landasan dengan surat-surat yang biasa kita buat. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ya wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Ya, ini Ratu Balqis yang kafir pada saat itu masih saja meminta bermusyawarah kepada kaumnya, para pembesarnya pada saat itu. Maka bagaimana lagi dengan kita kaum muslimin yang senantiasa perlu untuk bermusyawarah. Ya, jangan kita mengandalkan diri kita pribadi saja, meskipun kita adalah orang yang paling hebat. Ya, bukankah Nabi SAW bisa saja langsung diwahyukan kepada beliau, namun beliau tetap mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidi wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan. Ya, ini juga adab yang seharusnya kita miliki ketika ada pimpinan yang mengatakan bagaimana pendapat kalian. Jadi dikembalikan juga kepada pimpinan, jangan langsung kita memutuskan sendiri. Ya, karena ini adalah bagian dari musyawarah. Balqis mengatakan, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikianlah yang mereka perbuat. Sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali kepada utusan itu. Jadi ini Balqis mengirimkan dari prajuritnya untuk hadiah, ya, hadiah untuk Nabi Sulaiman. Namun apa balasan Nabi Sulaiman? Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika para utusan Balqis datang kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, atumiddunani bimal, apakah engkau akan memberikan harta kepadaku? Ya, padahal kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah raja yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Fama atani Allahu khairun, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah yang kamu persembahkan. Ini adalah izzah, kekuatan, kemuliaan. Ya, ketika kaum muslimin diberikan hadiah untuk disuap misalnya dan seterusnya, kita harus mengatakan, ya, sesungguhnya Allah yang memberikan kepadaku ini lebih baik daripada apa yang engkau berikan kepadaku. Ya, irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillata wa hum saghirun. Ya, kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya,
dan akan kami usir mereka dari negeri Sabah itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Jadi ini Nabi Sulaiman alaihissalam mengancam kepada Bilqis dan kaumnya agar jangan main-main. Apa yang dibawakan surat oleh burung hudhud itu perlu untuk direspon dengan baik, dan harus pergi ke Nabi Sulaiman, berserah diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kemudian Ifrit, qala Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukku, tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Kita ketahui bahwa jin itu ada kalangan muslim dan kalangan kafir. Ini adalah jin muslim yang baik dan merupakan salah satu pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan beliau mampu melakukan apa yang telah disebutkan di sini untuk membawakan singgasana Bilqis kepada Nabi Sulaiman. Sini sebutkan seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, ahli kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini luar biasa, lebih luar biasa lagi. Tadi jin Ifrit, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, wahai Nabi Sulaiman. Adapun ini seorang ahli kitab mengatakan sebelum engkau mengedipkan matamu. Di sini ulama menjelaskan bahwa ahli kitab yang dimaksud di sini adalah salah seorang yang sangat mustajab doanya, dan doanya itu ketika mengatakan sesuatu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu akan langsung dikabulkan. Maka singgasana Bilqis langsung dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa ahli kitab ini. Nabi Sulaiman mengatakan, ubahlah untuknya singgasananya, kita akan melihat apakah dia mengenal atau tidak mengenalinya lagi. Maka ketika dia Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, apakah seperti ini singgasanamu? Bilqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Bilqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Subhanallah. Karena ancaman dan ketakutan yang didapatkan oleh Bilqis dan kaumnya, beliau langsung berserah diri dan langsung bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan merespon baik apa yang diinginkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir, kita lanjut langsung ayat ke-44. Qila laha dakhulis sarh, dikatakan kepada Bilqis, masuklah ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Maka ketika Bilqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Dia Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dan terakhir, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku, aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Hanya sekedar dari kabar dan perjuangan dakwah seekor burung hudhud hingga satu kerajaan raksasa pada saat itu masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kita manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus untuk kita mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid, terutama kepada akidah yang benar. Jangan biarkan boncengan kita kosong, sebagaimana pamflet yang tersebar. Kalau kita hanya sendiri naik motor, kita hanya sendiri naik mobil, atau dua orang naik mobil, kita panggil, chat teman kita untuk mengajaknya pergi ke majelis-majelis ilmu. Jangan biarkan boncengan antum kosong. Ini perlu untuk kita selalu menyemangati diri-diri kita. Dengan hanya mengajak, kita juga akan mendapatkan pahala bagian di situ. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita semua, belajar dari burung hudhud. Jangan mau kalah dari burung hudhud ini. Kita
sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mari ya, untuk senantiasa bersatu padu dalam berdakwah kepada Allah, dan jangan biarkan diri-diri kita lemah dan dipengaruhi oleh syaitan laknatullah alaihim. Ya, ini mungkin karena waktu yang membatasi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.